Pagi-pagi semangat pagi semua seperti biasa semangatnya selalu pagi, selamatnya malam. Kembali berjumpa dengan saya Nofri Simanjuntak. Seperti biasa juga kita akan mulai dari analisa fundamental karena seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, kalau bicara analisa teknikal saya rasa sudah banyak yang jago-jago. Saya memasok analisa fundamentalnya juga di samping sentimental dengan memperhatikan data COT. Kita mulai dari rilis data di minggu ini, dari mulai hari Senin tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 Oktober, yaitu hari Jumat. Minggu ini ada beberapa data yang sangat penting, misalkan adalah soal inflasi di negara Swiss. Ini saya sudah mencatat beberapa data ya, sebelumnya Swiss itu sebetulnya inflasinya belum terlalu tinggi. Nah ini 3,4% kemudian berubah menjadi 3,5%. Biasanya juga selain USD, tingginya inflasi ini menyebabkan mata uangnya melemah. Jadi kalau misalkan Anda trading pair-pair yang berhubungan dengan Swiss franc, ini Anda bisa pantau mengenai data inflasinya itu sendiri. Nah, kemudian juga di hari Selasa besok jam 10.30 itu ada pengumuman suku bunga negara Australia, khususnya RBA. Ini bank sentralnya Australia. Kemudian di hari Rabunya itu jam 8 ada juga pengumuman suku bunga New Zealand. Ini kita gabungkan saja. Kalau kita perhatikan tabel yang sudah saya simpulkan menjadi lebih sederhana, saat ini suku bunga Australia dan New Zealand itu sebetulnya mengalami kenaikan yang cukup agresif, selalu tiap bulan itu naik 0,5%. Dan di minggu ini juga diprediksi naik untuk Australia dari 2,35 menjadi 2,85%. Kemudian untuk New Zealand dari 3 menjadi 3,5%. Nah ini setahu saya berdasarkan riset kecil-kecilan yang saya lakukan, pengumuman-pengumuman kenaikan suku bunga ini justru malah melemahkan mata uang Australia dan juga New Zealand, khususnya terhadap dolar Amerika. Jadi hati-hati, ini bisa anti teori. Artinya suku bunganya naik, justru mata uangnya melemah. Sebelumnya di data bulan kalau tidak salah September Agustus pun terjadi yang disebut dengan anti klimaks tadi. Suku bunganya naik 0,5 tapi New Zealand dollar dan Australian dollarnya malah melemah. Sekali lagi bahwa analisa fundamental itu bukan ilmu matematika atau ilmu pasti ya, di mana menurut teori suku bunga naik itu akan membuat mata uangnya menguat, tetapi dalam situasi saat ini berkaitan dengan rantai pasokan, kemudian juga soal tingginya harga-harga bahan energi, selanjutnya juga soal naiknya kebutuhan akan energi tersebut, malah bisa menimbulkan anti klimaks tadi. Selanjutnya kalau kita perhatikan lagi, selain dolar Aussie dan dolar New Zealand di hari Selasa dan di hari Rabu, itu juga ada data ISM Service PMI ya. ISM Service PMI ini adalah layanan, bukan manufacturing, pabrikan. Sebetulnya bobotnya di bawah yang manufacturing. Ini biasanya nanti efeknya ke soal NFP, kemudian juga tingkat pengangguran. Dan puncaknya itu di hari Jumat jam 7.30 akan ada data NFP beserta tingkat pengangguran, demikian juga dengan upah buruh per jam pada Amerika dan Kanada. Ini menarik untuk kita perhatikan, dan saya akan mengkaitkannya dengan proyeksi ekonomi yang disampaikan oleh The Fed pada pengumuman suku bunga tanggal 22 September ini. Anda bisa lihat di layar.
di 22 September jam 1 pagi, itu kan ada pengumuman suku bunga. Kemudian diikuti oleh data economic projection yang dirilis 4 kali 1 tahun. Nah, ini bisa Anda dapatkan datanya di websitenya The Fed tentunya. Dan saya untuk singkat cerita sudah download, saya bukakan. Anda harus bisa membaca economic projection ya. Ini bukan ilmu yang murah sebetulnya. Kalau Anda perhatikan di sini, biasanya economic projection itu dibandingkan dengan data bulan sebelumnya, pengumuman sebelumnya maksud saya. Jadi kan kemarin September, sebelumnya itu Juni. Kalau Anda perhatikan lagi, di bulan Juni, proyeksi terhadap GDP sampai dengan akhir tahun 2022 itu 1,7. Ternyata data dirilis September ini itu diproyeksikan adalah 0,2. Jadi ini pesimis. Demikian juga kalau Anda perhatikan mengenai unemployment rate atau tingkat pengangguran. Kalau di dalam economic projection, The Fed itu berpatokan kepada tingkat pengangguran bukan NFP. Cuma kan biasanya orang khususnya pemula konsentrasinya kepada NFP. Padahal sering saya ingatkan bahwa pada saat Jumat Keramat minggu pertama itu diumumkan juga soal tingkat pengangguran dan upah buruh per jam, dan menurut saya bobot dari tingkat pengangguran itu lebih besar mempengaruhi ekonomi ke depan daripada NFP-nya itu sendiri. Kenapa? Karena kembali kalau kita perhatikan dalam economic projection tidak dimasukkan NFP. Itu alasannya dan sangat ilmiah, bukan pakai perasaan. Anda buka economic projection, tidak ada perihal mengenai NFP dimasukkan, tetapi ini tertera unemployment rate, tingkat pengangguran, disampaikan bahwa sampai tahun 2022 terakhir, The Fed memprediksi bahwa tingkat pengangguran mengalami kenaikan. Di Juni itu diprediksi 3,7, kemudian dirilis data terbaru itu 3,8%. Sehingga kaitannya dengan tingkat pengangguran yang akan dirilis pada tanggal 7 Oktober mendatang, ini bisa saja menjadi naik 3,8%, walaupun prediksinya memang 3,7, dan kenaikan tingkat pengangguran tentunya merupakan sebuah hal yang kurang baik terhadap ekonomi sebuah negara. Tetapi jangan lupa, naiknya tingkat pengangguran ini sebetulnya masalah dunia, bukan hanya masalah Amerika saja, karena efek tingginya inflasi. Tingginya inflasi membuat bank sentral itu akan menaikkan suku bunga, akhirnya karena suku bunga mahal, maka para pengusaha menjadi enggan untuk pinjam uang, di mana pengusaha kalau pinjam uang itu bukan untuk konsumtif tetapi untuk produktif, sehingga kebijakan pengetatan ekonomi dengan menaikkan suku bunga itu efeknya akan menahan roda pergerakan ekonomi. Kira-kira logikanya seperti itu. Jadi bukan hal yang tidak mungkin berdasarkan hal yang ilmiah dari economic projection, ini tingkat pengangguran menjadi 3,8%. Sedangkan non-farm payroll-nya memang sudah diprediksi akan turun. Dengan demikian saya juga sering menyampaikan dalam kaitannya trading pada saat NFP, saran saya amannya jangan sampai Anda satu sotoy dalam tanda kutip memperkirakan nilai NFP-nya tuh berapa, tunggu saja data dirilis. Kedua, untuk amannya lebih baik 3 datanya bagus sekalian atau 3 datanya jelek sekalian baru Anda entry. Terutama 2 data ini. Karena secara logika kalau misalkan lowongan kerja naik tetapi tingkat pengangguran juga naik, itu kan aneh. Market itu bisa saja menjadi ragu atau bingung. Sehingga sekali lagi untuk amannya ya sudah, misalkan tingkat penganggurannya menjadi 3,6 dan itu juga mungkin saja terjadi atau tetap 3,7, sementara NFP-nya itu di atas dari forecast. Misalkan samalah 315, akan menjadi ekstrim
kalau nilainya itu lebih besar atau lebih kecil sejumlah 50.000 dari 265.000 ini. Jadi kalau misalkan 215 ini ekstrim negatif, kalau misalkan 315 atau bertambah 50.000 itu ekstrim positif. Kira-kira tinjauan fundamentalnya seperti itu, sehingga kembali lagi ini harus disesuaikan dengan trading plan kita nanti untuk amannya menunggu data ini dirilis, tetapi paling tidak kita sudah mengetahui rencananya sejak awal dan kita sudah tidak kaget juga jika tingkat pengangguran ini 3,8% karena di dalam economic projection jelas disampaikan oleh The Fed bahwa tingkat pengangguran sampai dengan akhir 2022 akan 3,8%. Ini kan bulan Oktober, jadi 2 kali pengumuman lagi mengenai NFP dan rekan-rekannya, yakni di November dan juga di Desember. Kemudian juga di sini inflasi, kita lihat tidak terlalu terjadi perubahan yang signifikan. Di Juni ditargetkan 5,2, sementara di September 5,4. Dan kalau kita bandingkan dengan inflasi Amerika, kita lihat di sini, inflasi Amerika itu terakhir adalah 8,3%. Setelah sebelumnya 8,5% mengalami penurunan. Jadi kaitannya dengan data dari economic projection yang disampaikan 5,4% ini, kira-kira apa? Secara logika, saat ini bahwa inflasi Amerika 8,3%, sementara di economic projection targetnya 5,4%, kira-kira menurut Anda gimana? Apa kira-kira tindakan yang akan dilakukan oleh The Fed dalam rangka mencapai inflasi 5,4% nanti di akhir 2022, sementara datanya sekarang 8,3. Ini akan menimbulkan keagresifan The Fed untuk menaikkan suku bunga. Dan pengumuman suku bunga, kalau nggak salah itu sisa 2 kali lagi, yaitu di tanggal 3 November dan di bulan Desember untuk mencapai target inflasinya itu 5,4% dari 8,3% sesuai dengan economic projection. Jadi saya bicara berdasarkan data ya, bukan pakai perasaan. Sekian, terima kasih. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.